Ia mengaku disekap selama seumur hidupnya di dalam sebuah rumah oleh kedua orang tuanya sendiri nih. Mereka hanya diberi makan sekali sehari dan hanya mandi satu kali setahun. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa saja. Kali ini saya bakal bawain sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh sepasang suami istri terhadap 13 anaknya ini. Ya, emang bener 13 anaknya, kalian emang gak salah denger gitu ya. Sepasang suami istri ini menyekap dan dia menjarain 13 orang anaknya ini di rumah mereka sendiri selama hidupnya belasan bahkan puluhan tahun nih, Ces. Seperti apa kasus lengkapnya, gimana kasus ini bisa terkuak, dan apa sih latar belakang yang menjadi motif terjadinya penyekapan ini. Pastinya tonton terus video ini sampai habis, Ces. Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini dan belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian dapat update video-video terbaru dari channel ini, Ces. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan kasus ini, mari kita simak intronya dulu, Ces. Iya, pada 14 Januari 2018, kedamaian di sebuah kota kecil, ya, kota bernama Paris di California, Amerika Serikat ini emang malam itu terkoyak. Suara sirine mobil polisi emang meraung-meraung membelah kegelapan malam, ya. Sebelumnya di tengah malam yang agak suram, ada seorang gadis yang berumur 17 tahun ini berhasil merangkak keluar dari rumah dia sendiri yang tertutup rapat di kota tersebut. Ia membawa sebuah telepon genggam mungil, ya, yang mana telepon itu sebenarnya udah dinonaktifkan sama orang tuanya ini, Ces. Tapi namanya telepon genggam, dia emang dalam kondisi terkunci pun, ya, dia bisa melakukan panggilan ke nomor darurat 911. Gadis itu kemudian membuat sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan kepada pihak berwajib, ya. Ia mengaku disekap selama seumur hidupnya di dalam sebuah rumah oleh kedua orang tuanya sendiri nih, Ces. Dan tentunya namanya penyekapan, dia nggak diperbolehkan sama sekali untuk keluar rumah. Gak hanya itu, 12 saudaranya yang lain juga dikurung di rumah itu dalam kondisi yang nggak layak juga, bahkan nggak jarang disiksa oleh orang tuanya sendiri. Gadis tersebut bernama Jordan, dia adalah satu dari 13 anak pasangan David Allen Turpin dan Louise Ann Turpin. Setelah pihak polisi mendapat laporan, nggak menunggu lama, akhirnya polisi pun datang ke rumah yang dimaksud, yaitu rumahnya si David dan Louise Turpin ini. Dan setelah mendobrak masuk, mereka menemukan kenyataan yang cukup mengejutkan, ya. Jadi ternyata Jordan ini mengatakan hal yang sebenarnya sesuai yang dia laporkan pada saat menelpon polisi gitu ya. Bahkan yang lebih parah, 3 anak ditemukan dalam kondisi dirantai. Dan yang lebih nggak manusiawi, 7 anak diantaranya ini telah mengalami penyekapan dan penyiksaan ini selama lebih dari 18 tahun, karena emang usianya bervariasi. Polisi menemukan anak-anak tersebut sangat kekurangan gizi, bahkan salah satu anak tersebut sebenarnya merupakan seorang remaja yang berusia 29 tahun yang para polisi ini mengira masih usia 17 tahun, ya, karena emang sangat kurus, dan ternyata dia adalah anak tertua dari ke-13 bersaudara tersebut. Dia begitu kekurangan makan dan gak sehat, ya, sehingga mengalami pertumbuhan otot yang stagnan, ya, stagnasi begitu, dan beratnya hanya 82 pound atau sekitar 37 kilo. Anak-anak yang lain juga digambarkan memiliki penampilan yang sangat kurang gizi, kotor, dan terlihat dia lebih muda dari umur aslinya gitu. Orang tua mereka juga tidak pernah menyuruh anak-anaknya mandi. Mereka hanya diberi makan sekali sehari dan hanya mandi satu kali setahun. Bayangin, Ces. Mereka juga nggak pernah pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya mereka secara rutin, ya. Selain hanya mengizinkan mandi satu kali aja dalam setahun, orang tua mereka juga ternyata sangat memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan air. Mungkin irit atau apa gitu ya. Misal mencuci tangan, mandi, dan sebagainya. Oke, ya. Jadi emang strict banget. Pada saat dimintai keterangan oleh polisi, Jordan ini mengatakan kalau dia dan saudara-saudaranya ini akan dirantai selama 1 atau 2 bulan
dan hanya dilepaskan untuk menyikat gigi atau menggunakan kamar mandi. Turpin dan Louis ya, kedua orang tua mereka ini merantai anak-anaknya sebagai bentuk hukuman ketika anak-anaknya ini dia bertingkah nakal. Ya. Bentuk hukuman lainnya adalah Turpin ya, pasangan ini dia akan menggoda anak-anaknya dengan sebuah kue pie ya. Mereka akan membiarkan anak-anaknya ini menatap kue pie ya. Tapi mereka nggak boleh makannya sama sekali. Jadi emang jahat banget ya sebagai orang tua ya. Kue aja mereka cuma dikasih lihat, nggak boleh dikasih makan gitu ya. Orang tua mereka juga dilaporkan memaksa anak-anak untuk melakukan siklus tidur yang sangat-sangat aneh ya, di mana mereka diharuskan tetap terjaga ya, atau melek sampai jam 4 atau jam 5 pagi. Dan Jordan juga mengatakan dia dan saudara-saudaranya nggak pernah sarapan dan hanya makan selai kacang atau keripik untuk makan siang dan makan malam. Jadi makan malam atau makan siangnya hanya selai dan keripik. Sampah dan kotoran juga menghiasi karpet dan hampir seluruh rumah mereka ya. Rumah mereka sangat bau seperti bau-bau kotoran manusia dan di seluruh ruangan gitu ya. Itu adalah gambaran bagaimana rumah si keluarga Turpin ini. Akhirnya David dan Louis ditangkap dan didakwa dengan 12 tuduhan penyiksaan, 12 pemenjaraan palsu, 7 tuduhan pelecehan terhadap orang dewasa, dan 6 tuduhan pelecehan terhadap anak. Ini tuduhannya udah banyak sekali ya. David juga dituntut atas tindakan cabul pada anak di bawah 14 tahun atas salah satu anak gadisnya ya, yang masih berusia 14 tahun waktu itu. Dan pada awalnya tentunya pasangan ini juga mengaku nggak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut. Ya wajar ya, mana ada orang yang tersangka kemudian mengakui tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Wajar-wajar aja gitu ya. Kemudian untuk menggambarkan betapa seriusnya kejahatan yang pasangan ini mereka lakukan ya, kita bisa melihat dari berapa sih besarnya uang jaminan yang harus mereka bayar. Karena emang biasanya ketika sebuah kasus masih dalam proses pengadilan ya, tersangka bisa memilih nih untuk bayar uang jaminan untuk bisa tetap bebas ya, dan nggak menunggu dalam kurungan sambil menunggu proses persidangan. Uang jaminan biasanya besarnya bervariasi berdasarkan tingkat kejahatannya ya. Misal untuk kejahatan ringan biasanya besarnya berkisar 10.000 US dollar atau kalau dirupiahin sekitar 140 juta rupiah gitu ya. Kemudian untuk kejahatan yang lebih serius, misal pembunuhan gitu ya, uang jaminannya bisa mencapai 1 juta ya, 1 juta US dollar atau hampir 14 miliar. Nah, penasaran nggak berapa sih uang jaminan yang harus disediakan oleh pasangan Turpin ini? 12 juta US dollar. Bayangin guys, 12 juta US dollar atau sekitar 167 miliar ini untuk jaminannya aja. Tentu ini membuktikan kalau mereka memang dianggap sangat berbahaya sehingga nggak mungkin bisa dibiarkan lolos ataupun menghirup udara bebas sekalipun walaupun masih dalam proses persidangan gitu ya. Beruntung proses peradilan berjalan sangat cepat ya dengan adanya bukti-bukti yang nggak bisa dibantah, yaitu diary-diary yang dibuat oleh anak-anak mereka masing-masing selama disekap. Jadi anak-anak ini selama disekap mereka tanpa sepengetahuan orang tuanya mereka membuat catatan harian ya untuk mencurahkan seluruh isi hati mereka tentang penyiksaan yang mereka alami setiap hari dalam buku harian tadi, Ces. Dan akhirnya pada April 2019 ya, David dan Louis Turpin ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan tentunya mereka berdua dipisahkan di 2 penjara yang berbeda ya sesuai dengan jenis kelamin mereka. Berarti ada penjara wanita ya atau lapas perempuan dan lapas laki-laki tentunya. Lalu apa sih kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi sampai kedua pasangan ini berbuat sangat keji kepada anak-anak mereka sendiri gitu ya. Kita akan mulai pembahasannya ya dari profil kedua pasangan ini nih, Ces. Seperti apa sih profil kedua pasangan ini gitu ya. Gimana seorang ibu ya seperti Louis tadi dia bisa begitu kejam. Sebetulnya dari masa kecil Louis sendirilah yang mungkin ya bisa dibilang patut disalahkan gitu ya latar belakang si Louisnya. Adik Louis yang bernama Teresa mengatakan kepada Daily Mail bahwa ibu mereka yang bernama Phyllis ini secara teratur menjual kedua anaknya nih. Ya jadi Louis dan Teresa kakak beradik ini dijual kepada seorang pedofil kaya yang secara rutin melecehkan mereka. Dan Louis lah yang lebih banyak dianiaya saat itu. Pria itu menghancurkan harga diri Teresa dan Louis sebagai seorang anak ya. Jadi ini orang tuanya si Louis kejam juga ya. Anaknya sendiri dijual gitu. Tapi apa yang dilakukan Louis terhadap anak-anaknya sebenarnya cukup mengejutkan si Teresa ya. Jadi Teresa bilang kalau
ya dia selalu nganggap Louis ini sebagai gadis baik yang nggak pernah minum gitu ya, nggak pernah ngerokok, dan nggak pernah pakai narkoba, kurang lebih gambarannya si Teresa gitulah. Dan hubungan antara Teresa sendiri dengan keponakan-keponakannya ini memang udah lama nggak terjalin, karena ya dia hanya bisa ketemu anak-anak tertua Louis aja ini yang berempat ini ya, secara langsung, dan ngobrol dengan anak-anak yang lain ya hanya lewat video call aja ya. Yang menurut Teresa semakin lama udah semakin jarang dilakukan nih, Jess. Jadi interaksinya emang udah sangat jarang sekali. Tapi saudara perempuan mereka yang lain ya, ada yang bernama Elizabeth Flores ini sebenarnya nggak terlalu terkejut dengan kesaksian tentang Louis Turpin ya. Karena si Elizabeth ini dia memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang Louis itu seperti apa dan bagaimana Louis ini dulu-dulunya gitu ya. Elizabeth menulis sebuah buku yang berjudul Sister Secret yang berisi tuduhan yang cukup menyudutkan si Louis ya, kakaknya sendiri gitu ya. Elizabeth gak hanya menguatkan klaim Teresa kalau emang keduanya pernah mengalami ya tindak pelecehan seksual yang berulang kali waktu kecilnya gitu ya, tapi bahwa Louis juga dia mulai mempraktikkan ilmu sihir nih, katanya si Elizabeth saat dewasanya. Kemudian dia juga judi, terobsesi dengan ular ya, dan melakukan ritual-ritual setan seperti ritual papan Ouija ya, dan kecanduan, dan juga ternyata kecanduan alkohol yang sangat parah. Elizabeth juga berkesaksian bahwa pasangan ini adalah pasangan yang berpindah-pindah agama gitu ya, dan menjalani ritual swing relationship gitu ya. Dan si Elizabeth ini mengatakan nggak pernah ada dalam pikiran saya kalau si Louis ini dia bakal menyakiti anak-anaknya gitu, dia nggak percaya. Dan sosok diktator dari keluarga ini tentunya adalah si David, si suaminya Louis sendiri ya. Tapi sebenarnya David juga memiliki masa kanak-kanak yang sangat indah sebetulnya, dan karir yang agak menjanjikan karena dia sendiri adalah seorang alumni dari Virginia Tech University, di mana saat itu dia belajar teknik komputer. Kemudian David sendiri dia besar di Mercer County di Virginia Barat. Dia satu sekolah sebenarnya dengan Louis, tapi usianya waktu itu berbeda sangat jauh, yaitu 8 tahun ya. Kemudian buku tahunan dari sekolah David pada tahun 1979 ya terbit. Itu menyebutkan kalau David ini sebagai petugas klub Alkitab ya, klub catur, klub sains, dan klub paduan suara. Jadi aktif lah anak yang aktif di sekolah gitu ya. David juga digambarkan sebagai remaja yang rajin belajar, dan dia terkenal sangat sekutu buku dan orang yang rumahan banget gitulah. Ya. David dan Louis kemudian kawin lari ya, ketika David berusia 24 tahun dan Louis berusia 16 tahun. Masih anak-anak sih untuk ukuran 16 tahun waktu itu ya. David saat itu bisa meyakinkan sekolah Louis ya, yang berada di Princeton, Virginia Barat, untuk mengizinkan Louis berhenti sekolah ya, dan keduanya berhasil sampai ke Texas sebelum akhirnya ibu Louis dan ayahnya Louis kemudian lapor ke polisi untuk memaksa pasangan ini dia kembali ke rumah ya. Ayah Louis ternyata dia adalah seorang penceramah, dan anehnya motivasi dari kedua orang tua Louis menyuruh anaknya kembali ini hanya untuk mengadakan upacara pernikahan yang lebih layak untuk David dan Louis ini. David dan Louis ini menikah di Princeton ya pada tahun 1984. Setelah tadi disuruh pulang sama orang tua Louis gitu ya. Kemudian setelah menikah 84 hingga 2003, pasangan Turpin ini memiliki sebuah rumah di Texas ya. Ketika mereka pindah ke California, tetangga mereka yang masih di Texas ini sebenarnya agak heran dengan kondisi bekas rumah mereka yang bisa dibilang cukup mencurigakan ya. Kondisi rumah mereka bisa dibilang sangat parah, bahkan katanya kotoran manusia berceceran di berbagai sudut rumah gitu. Agak mengerikan juga sih ya. Kemudian ditemukan juga tali di sudut-sudut tempat tidur, seolah-olah digunakan untuk mengikat seseorang di atas kasur itu gitu ya. Sampah berserakan, dan gak hanya itu ya, masih dari cerita tetangganya ini ternyata bangkai-bangkai anjing dan kucing juga bergelimpangan di berbagai tempat di rumah mereka sewaktu masih di Texas. Tapi saat itu para tetangga mereka ya sama sekali nggak berpikir terlalu jauh saat itu ya, nggak berpikir terlalu jauh, dan ya mereka enggan ngelaporin ke polisi waktu itu gitu ya. Kemudian ketika berada di kediaman mereka di California, sebetulnya tingkah keluarga ini juga sudah mengundang kecurigaan tetangga-tetangga mereka juga ya. Halaman rumah mereka ya nggak terpelihara, rumput nggak terawat gitu ya. Bahkan beberapa kali para tetangga ini dia melihat para anak-anak yang disekap ya, tapi anak-anak itu sama sekali nggak berani meminta tolong ke mereka nih, ke para tetangga yang melihat mereka.
Dan kecurigaan tetangga itu membuat pasangan terpilih sebetulnya mereka ingin pindah lagi dari California untuk pindah ke Oklahoma, negara bagian Amerika Serikat yang lebih terpencil dan kurang ramai gitu, biar nggak diintai sama tetangga-tangganya mungkin ya. Tapi beruntung sebelum rencana pindah itu terjadi ya, ulah nggak manusiawi mereka ini akhirnya duluan terbongkar. Oke, Ces, itu tadi kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan orang tua kepada 13 anaknya sendiri yang sangat-sangat mengejutkan banyak orang gitulah, yang menggegerkan dan menjadi perhatian banyak media pada saat itu tentunya. Kalau kalian suka dengan kasus ini, silahkan berikan komen di kolom komentar ya, dan tentunya jangan lupa like, share, dan pastinya jangan lupa juga subscribe channel ini. Dan sampai ketemu lagi di kasus-kasus menarik lainnya tentunya di video-video berikutnya. Bye.